Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sakir dengan ujung NIM 051 dari kelas L3. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemetaan garis pantai. Sebelumnya, pemetaan garis pantai adalah suatu proses penggambaran dan pengukuran batas antara daratan dan perairan laut. Garis pantai ini dapat berubah-ubah karena adanya proses dari alam, baik itu adanya proses pasang surut air laut, erosi, sedimentasi, dan lain sebagainya. Jadi pada proses kali ini, data yang digunakan itu adalah data citra Landsat band 3 dan band 6. Kenapa digunakannya band 3 dan band 6 ini? Itu dikarenakan untuk band 3 itu sendiri dapat membantu dalam identifikasi visual garis pantai berdasarkan pantulan cahaya, dan band 6 itu memberikan informasi berdasarkan perbedaan suhu antara air dan daratan. Kombinasi ini memungkinkan pemetaan yang lebih akurat, terutama di daerah kompleks rawa atau pesisir dengan vegetasi. Baiklah, mungkin langsung saja untuk proses pengolahannya. Pertama kita masuk ke ArcGIS, kemudian kita masukkan data citra Landsat band 3 band 6 dengan tahun yang berbeda. Di sini saya menggunakan data citra Landsat untuk wilayah Manggarai. Kita masukkan band 3 dan band 6. Selanjutnya kita bisa ubah nama untuk memudahkan analisis kita pada kali ini. Ini untuk band 3 2016. Ini band 6 2016. Selanjutnya kita bisa memasukkan untuk band 3 dan band 6 pada tahun 2020. Kita lakukan hal yang sama. Kita telah memasukkan data band 3 dan band 6 yang berbeda tahun. Selanjutnya kita bisa lakukan proses clip. Pertama itu kita bisa rectangle wilayah yang akan kita analisis garis pantainya. Oke, jika kita sudah melakukan rectangle, selanjutnya kita ke Windows, lalu image analysis, lalu kita lakukan clip pada band 3 dan band 6 pada tahun 2016 dan 2020 ini. Kita klik band 6 2016 dan kita pilih yang klip pada bagian processing ini. Nah, lakukan hal yang sama pada band-band selanjutnya. Jika kita sudah melakukan proses klip pada masing-masing band, untuk selanjutnya kita bisa checklist pada band 3 dan band 6 yang belum diklip ini. Kemudian pada rectangle ini kita bisa delete saja, kita hapus. Nah, ini adalah hasil dari proses clip yang kita lakukan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa ke Windows lalu search, lalu kita cari raster kalkulator.
kita pilih raster kalkulator spasial analis. Nah, di sini kita bisa melakukan yang pertama untuk band 2016 terlebih dahulu. Kita pilih float, lalu masukkan band 3, klik 2 kali pada band 3 2016, lalu dikurang, lalu pilih band 3 2020, band 6 2016, sorry. Lalu kita bagi, klik float. Karena di sini kita ke band 3 2016, lalu ditambah dengan band 6 2016. Oke, untuk output rasternya itu bisa kita sesuaikan. Misalnya di sini saya akan membuat sebagai contoh Manggarai 2016, lalu kita klik save, lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika telah selesai, kita lakukan hal yang sama pada band 2020. Oke, selanjutnya jika kita sudah melakukan hal yang serupa pada band 2020, selanjutnya kita ke raster kalkulator lagi. Kemudian kita pilih yang rumus count, pilih yang 2016 terlebih dahulu, lalu di sini klik kurang dari sama dengan 0,1,0. Nah, untuk output rasternya bisa kita sesuaikan. Misal di sini lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah yang sama untuk data 2020 nya. Oke, untuk selanjutnya itu kita bisa ke raster to polygon. Nah, kita pilih yang raster to polygon conversion tools. Nah, untuk input raster ini kita bisa masukkan data 2016 terlebih dahulu. Lalu untuk simplify polygon itu kita unchecklist, lalu kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama untuk data 2020. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa ke search lagi, lalu kita cari features toolline pada menu search. Kita pilih yang fitur toolline data management. Pada input ini kita masukkan yang raster 2016 terlebih dahulu. Untuk XY tolerance itu kita pilih 100. Ini untuk outputnya bisa kita sesuaikan. Klik OK, lalu lakukan angka yang sama pada data 2020. Oke, selanjutnya kita bisa ke
ke search lagi, kita cari smooth line. Nah, kita pilih yang ini, smooth line kartografi. Nah, untuk input features ini kita bisa menambahkan yang garis 2016 terlebih dahulu. Untuk smooth tolerance itu 100. Lalu kita oke. Nah, lakukan hal yang sama pada data 2026. Selanjutnya kita bisa untuk menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan ini, kita bisa ke editor, lalu start editing. Selanjutnya save edit, kemudian stop editing. Oke. Selanjutnya untuk langkah terakhir, kita bisa klik kanan pada garis pantai 2020 ke open attribute, lalu pilih add field. Nah, di sini kita buat nama garis pantai. Untuk tipe itu short integer, lalu klik OK. Nah, pada garis pantai ini kita klik kanan, lalu calculate geometry, kita yes, lalu OK. Nah, lakukan angka yang sama pada garis pantai 2016. Nah, selanjutnya dapat kita lakukan proses layout peta. Oke, demikianlah proses pengolahan yang dapat saya lakukan. Jadi kesimpulannya, pemetaan garis pantai ini merupakan suatu metode yang memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan pembangunan, seperti pengelolaan wilayah pesisir, baik itu identifikasi batas wilayah, pelestarian ekosistem, pengelolaan sumber daya laut, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.